Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang segi banyak dan hubungan antar garis. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai membaca dan menafsirkan data. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan membahas sedikit mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu, yang pertama, siswa mampu membaca dan menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk tabel. Kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Ketiga, siswa mampu menjelaskan data yang disajikan dalam bentuk tabel. Dan yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dalam membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran hari ini, kita akan masuk ke materi. Ayo anak-anak, ada yang tahu apa itu membaca data? Ya, membaca data adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel. Selanjutnya, ada yang tahu tidak apa itu menafsirkan data? Ya, menafsirkan data yaitu menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Apakah ada contoh dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja ada. Contohnya yaitu membantu kita dalam mengatur keuangan. Kita akan mempelajari bagaimana sih cara membaca dan menafsirkan data. Nah, Ibu sudah memiliki contoh data dalam bentuk tabel. Dalam tabel tersebut dituliskan mengenai hasil nilai ulangan harian pada siswa kelas 4C. Perhatikan contoh berikut. Berikut ini adalah contoh data dalam bentuk tabel mengenai hasil nilai ulangan harian pada siswa kelas 4C yang berjumlah 20 siswa. Di sini tertulis ada nilai 60, 70, 80, 90, dan 100 dengan jumlah siswa yang berbeda. Biasanya, dalam bentuk tabel seperti ini, muncul beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Nah, pertanyaan apa sajakah yang akan ditanyakan? Yang pertama adalah, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 60? Yang kedua, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 70? Yang ketiga, berapa banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 70? Dan yang terakhir, berapa jumlah seluruh siswa pada tabel tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari perhatikan kembali tabel berikut. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 60? Baik, lihat tabel berikut. Banyak siswa yang mendapatkan nilai 60 adalah sebanyak 3 siswa. Yang kedua, banyak siswa yang mendapatkan nilai 70 adalah sebanyak 6 siswa. Yang ketiga, banyak siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 70, yaitu kita hitung mulai dari siswa yang mendapatkan nilai 80, 90, dan 100. Yang berarti ada 4 tambah 2 dan tambah 5 sama dengan 11. Jadi, banyak siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 70 adalah sebanyak 11 siswa. Jumlah dari total siswa bisa dilihat di paling bawah, yaitu 20 orang. Yang jumlah tersebut berdasarkan dari seluruh siswa yang mendapatkan nilai dari 60 hingga 100. Dapat dipahami ya penjelasan mengenai membaca data dalam tabel. Baik, kalau begitu, mari kita lanjutkan pada materi menafsirkan data. Perhatikan contoh berikut. Di sini disajikan tabel nilai ulangan harian matematika siswa kelas 4C.
Dalam tabel tersebut, tersedia nilai dari 60, 70, 80, 90, dan 100. Dalam tabel tersebut, muncul beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, berapa nilai terendah yang diperoleh siswa? Yang kedua, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi? Yang ketiga, berapa selisih banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan terendah? Yang keempat, berapa nilai terbanyak yang diperoleh siswa? Dan yang terakhir, berapa nilai paling sedikit yang diperoleh siswa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, harus kita analisis terlebih dahulu tabelnya. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Nilai paling rendah adalah 60. Jadi, jawaban nomor 1, berapa nilai terendah yang diperoleh siswa? Adalah 60, yang berjumlah 3 siswa. Untuk nomor 2, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi? Yaitu 100, yang sebanyak 5 siswa. Nomor 3, berapa selisih siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan terendah? Nah, bagaimana cara mengetahui selisihnya? Caranya, kita kurangi banyak siswa, dan jika mencari selisih, kita kurangi 5 kurangi 3 sama dengan 2. Untuk jumlahnya, maka kita jumlahkan 5 tambah 3 sama dengan 8. Berarti, jumlah siswa yang mendapat nilai tertinggi dan terendah adalah 8 siswa. Nomor 4, nilai terbanyak yang diperoleh siswa adalah nilai 70, yaitu sebanyak 6 orang. Yang terakhir, nilai paling sedikit yang diperoleh siswa adalah nilai 90, yaitu sebanyak 2 siswa. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai penjelasan tersebut? Sudah ya? Baik, kalau begitu, untuk mengecek kepemahaman kalian, Ibu akan memperlihatkan suatu tabel. Perhatikan baik-baik. Berdasarkan tabel tinggi badan ini, baca dan tafsirkanlah data dalam tabel tersebut. Yang pertama, banyak siswa yang tinggi badannya 127 cm ada titik-titik siswa. Kedua, banyak siswa yang tinggi badannya 132 cm ada titik-titik siswa. Ketiga, jumlah siswa yang tinggi badannya 127 cm dan 129 cm ada titik-titik siswa. Dan yang terakhir, jumlah seluruh siswa berjumlah titik-titik. Setelah memperhatikan data dalam suatu tabel tersebut, Ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan dengan baik dan teliti. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Sudah ya? Baik, kalau begitu, Ibu meminta 3 orang, yaitu Dino, Jamin, dan Om Ji untuk maju ke depan dan menyajikan hasil pengerjaannya. Silakan maju. Dino, Jamin, dan Om Ji sudah menyajikan hasil pengerjaannya. Berikan tepuk tangan untuk mereka karena sudah mau maju ke depan. Sekarang, Ibu ingin bertanya, apakah jawaban kalian ada yang berbeda dari teman-teman kalian yang sudah maju ke depan? Ada yang berbeda ya? Baik, kalau begitu, mari kita bahas bersama-sama. Soal yang pertama adalah banyak siswa yang tinggi badannya 127 cm ada titik-titik siswa. Nah, dalam tabel tersebut, tinggi badan 127 cm berjumlah berapa? Ya, berjumlah 2 siswa. Jadi, jawaban yang pertama yaitu 2 siswa. Bisa ya anak-anak? Ya, kita lanjut ke nomor berikutnya. Banyak siswa yang tinggi badannya 132 cm ada titik-titik siswa. Nah, dalam tabel tersebut,
tinggi badan 132 cm berjumlah berapa? Ya, ada 5 orang. Betul sekali. Nah, 2 pertanyaan awal ini adalah termasuk cara membaca data. Yang ketiga, jumlah siswa yang tinggi badannya 127 cm dan 129 cm ada titik-titik siswa. Kita lihat baik-baik ya. Tinggi badan 127 cm berjumlah 2 orang. Sedangkan tinggi badan 129 cm berjumlah 3 orang. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah 2 tambah 3 sama dengan sama dengan 5. Maka jumlah siswa yang tinggi badannya 127 cm dan 129 cm ada 5 siswa. Yang terakhir, jumlah seluruh siswa berjumlah titik-titik. Ya, dalam tabel tersebut, tinggi badan 127 cm berjumlah 2. Tinggi badan 128 cm berjumlah 5 siswa. Tinggi badan 129 berjumlah 3 siswa. Tinggi badan 130 berjumlah 7 siswa. Tinggi badan 131 berjumlah 8 siswa. Dan tinggi badan 132 berjumlah 5 siswa. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah 2 tambah 5 tambah 3 tambah 7 tambah 8 tambah 5 sama dengan berapa? Ya, 30. Maka seluruh siswa berjumlah 30 siswa. Setelah mengerjakan soal tadi, apakah kalian sudah memahaminya? Sudah ya? Pintar. Jadi, di sini untuk lebih memahami materi, Ibu akan membagikan lembar kegiatan dan isi masing-masing. Ibu bagikan ya. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah ya? Baik, lembar kegiatan bisa dikumpulkan kepada Ibu. Ibu rasa kalian sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.